Halo guys, kali ini kita akan membuat aplikasi BMI kalkulator seperti ini. Oke, langsung saja kita menuju ke Xcode. Di sini saya sudah membuat project baru bernama BMI kalkulator. Dan saya sudah membagi grupnya yang view. Di dalam view terdapat main dan launch screen, dan controller terdapat view controller. Lanjut, setelah itu kita masukkan dulu aset yaitu gambarnya. Oke, kita masuk ke aset, pilih image. Nah, image 2 ini kita drag ke aplikasi Xcode. Oke, setelah itu kita menuju ke storyboard. Oke, langsung kita menambahkan label. Setelah itu untuk fontnya kita ganti ke Helvetica Neue. Di sini size-nya kita kasih 20 dan stylenya kita kasih bold. Oke, lalu kita masukkan teks cost 1. Setelah itu kita tinggal atur constraint-nya di atas 8, di kiri 16. Lalu untuk height-nya kita kasih di 28. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi. Kita drag aja. Kita tambahkan lagi teks male. Itu teks untuk laki-laki. Dan untuk fontnya kita pakai Helvetica saja. Dan stylenya kita regular. Ukurannya kita kasih naik menjadi 24. Oke. Setelah itu kita atur alignment-nya, kita jadikan center. Tambahkan lagi image view. Oke. Untuk image view kita atur constraint-nya langsung ya. Untuk lebarnya kita kasih 128, tingginya 256. Oke, belum terjadi apa-apa ya. Nah, setelah itu ke blok text mail dan image, lalu pergi ke bawah sini untuk mencari stack view. Oke, dia sudah menjadi satu grup. Lalu di stack view kita atur alignment-nya, kita jadikan fill biar merata. Setelah itu untuk space-nya kita kasih 8 saja. Kalau sudah, bisa kita sebentar. Ini kita setting dulu ya. Spec fill. Terus kita masukkan image male. Oke. Setelah itu baru kita copy saja. Oke. Female dan image kita ganti jadi female. Oke, setelah sudah seperti ini, kita jadikan lagi satu grup, satu stack view antara stack view male dan stack view female. Oke, kita jadikan satu grup jadi stack view. Nah, setelah itu baru kita atur posisinya menjadi center ya. Oke, sudah jadi center posisinya. Setelah itu kita tambahkan button. Oke. Button ini ukurannya 60 ya. Lebar 60, tinggi 60. Lalu kita atur constraint-nya. Di bawah ini kita rapatkan jadi 16. Dan setelah itu kita masuk lagi, kita cari horizontal in container biar dia lurus. Kita hapus teksnya saja. Lalu kita masukkan warna. Oke, untuk warna kita masukkan di asset dulu ya.
Ini kita jadikan grup new folder image, tambahkan male dan female. Lalu kita buat folder baru bernama colors. Oke. Nah, di sini kita tambahkan new color set. Untuk warnanya, pertama kita buat warna merah dulu. Oke, copy. Nah, ini kita color red custom. Oke, setelah itu bikin color baru. Kita namakan color orange pastel. Tambahkan lagi color indigo pastel. Tambahkan lagi color green pastel. Kembali ke storyboard, kita klik button tadi, lalu kita ubah warnanya menjadi color red custom. Oke. Nah, untuk ikonnya kita pilih chevronnya ini, chevron hike. Oke, setelah itu scale-nya mungkin kita kasih large. Weight-nya kita kasih bold. Lalu kita kasih warna putih untuk image-nya. Klik di tint, lalu cari warna putih, white color. Oke. Mungkin jadinya seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik tanda garis-garis ini, pilih asisten, lalu tahan kontrol pada keyboard, lalu kita drag saja ke text editor ini. Nah, di sini pilih button, oke. Lalu kita kasih nama misalnya button next. Setelah itu kita klik silang dulu. Nah, untuk ini kita ganti dulu ya. Nama view controllernya kita ubah menjadi home view controller. Home view controller. Oke. Nah, button next. Nah, button next ini kita akan buat dia menjadi circle atau menjadi bulat. Caranya ini kita buat function private, function initial setup button next layer corner radius sama dengan button next frame height bagi 2. Oke. Lalu fungsinya kita masukkan ke dalam view deploy initial setup. Oke, kita coba tes running. Klik command R. Nah, bisa dilihat sini teman-teman, sudah jadi ya. Sekarang kita akan membuat, ketika diklik ini, maka warna yang akan terang cuma di male, dan warna female ini berubah menjadi dia seperti kita kasih kurangi alfanya ya. Oke, kita balik ke main storyboard. Tapi sebelum itu kita berarti harus tambahkan button di dalam stack view ini, di dalam image ini. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah stack view, kita buat view. Oke. Stack view kita tambahkan view. Untuk
stack view yang mailnya kita kasih ukurannya 00000. Oke, biar dia kembali seperti tadi. Selanjutnya kita tinggal tambahkan button ke dalam view. Nah, oke. Nah, button ini kita pindahkan ya, biar dia bisa diklik ke bawah stack view. Tapi bukan di dalamnya ya, jadi di bawah. Di bawah stack view, oke. Sebentar. Button kita buat langsung constraint-nya 0000 biar dia full di view. Kita buat sama di dalam stack view female. Pertama tambahkan view dulu, kedua atur stack view, constraint-nya stack view jadi 00000 00. Oke. Setelah itu baru kita masukkan button. Kita copy saja ya. Jadi kita masukkan button di sini. Oke. Nah, kita tinggal atur 0000. Oke. Seperti itu ya. Langkah selanjutnya klik lagi garis-garis dan masuk ke assistant. Nah, ini drag di bawah ya, jadi bukan di atas. Terus kita namakan misal di klik mail. Tipenya kita kasih UI button. Oke. Setelah itu kita buat lagi yang untuk female. Ini action button ya. Di klik female. UI button. Oke. Nah, untuk bagaimana ketika diklik nanti akan terang bagian laki-laki saja atau terang bagian perempuan. Nah, itu kita masuk ke view. Nah, di view ini kita tambahkan sini. Kita namakan group male. Lalu di view female juga kita buat sama, yaitu group female. Kalau sudah, kita close saja, kita masuk ke home view controller. Sebelum itu kita buat dulu private function selected group. Oke. Kita buat file baru. Kita buat folder baru dulu. Folder baru, new folder, new group. Kita tambahkan model. Lalu dalam model kita buat file baru, yaitu kita namakan gender state ya. Di sini teman-teman bisa ikuti codingannya, enum gender state case iterable, case male, case female. Oke, kalau sudah, lanjut ke home view controller, kembali ke home view controller. Lalu di sini kita tambahkannya state gender state. Oke. Di sini teman-teman kita akan buat variable private unselected gender sama dengan (2) gender state. Oke. Oh tidak, di sini pakai sama dengan gender state male. Oke. Ini selected group. Di dalam selected group ini kita buat if state sama dengan gender state male, maka group male layer opacity
sama dengan 1.node. Dan grup female layer opacity kita kasih 0,5. Tinggal copy saja langsung ke gender state male, lalu kita buat di sini yaitu female menjadi 0,5. Ini 1.1 ganti female, lalu male, grup male. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, setelah ini kita coba tes running. Apakah berhasil? Oh, sorry. Kita belum tambahkannya di sini. Jadi kita tambahkan dulu. Jadi selected gender sama dengan gender state male. Lalu di bawahnya selected group gender ya. Group gender. Selected group gender state sama dengan selected gender. Kita copy di klik female. Ini belum terjadi apa-apa ya. Selanjutnya di dalam initial setup kita tambahkan selected group gender state gender selected gender. Oke. Coba kita tes running. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat ya, ini warnanya buram, sedangkan ini warnanya terang. Ketika kita klik, dia belum terjadi apa-apa. Sebentar. Oh, sorry. Jadi permasalahannya di sini. Jadi ini kita ganti female. Oke, kita tes klik. Oke, sudah berjalan ya backendnya. Nah, langkah selanjutnya yang ingin kita buat adalah membuat button ini berfungsi. Dia akan menuju ke screen berikutnya. Jadi pertama-tama, nah kita klik di atas ini, lalu kita pilih, kita pilih navigation controller. Jadi dia menjadi dalam grup navigasi. Lalu kita bisa menambahkan view controller. Nah, di sini di dalam view ini kita akan menambahkan, pertama kita buat dulu label. Label kita beri hake and wake screen. Hake and wake screen. Lalu kita klik di sini lagi, kita masuk ke menu ini, storyboard ID, kita namakan hake wake screen view. Oke. Setelah itu kita klik titik 3 ini, tambahkan button, lalu bukan di outletnya tapi di action button, di klik next. Klik next. Oke, lanjut. Nah, kita buat dulu file view controller untuk wake view controller. Kita klik di controller, lalu new file, Cocoa Touch file, kita namakan wake view controller. Kita next, create. Oke, setelah itu kita klik lagi di pojok kanan atas, lalu di sini kita tambahkan kelasnya view controller. Oke, kalau sudah, bisa klik garis-garis ini,
dan otomatis dia masuk ke text editor dengan Hike View Controller. Nah, yang ingin kita buat di Hike View Controller pertama-tama adalah kita buat extension, lalu get extension Hike Wake View Controller. Oke, lalu static function get view controller. UI view controller tanda tanya. Let's storyboard (2) UI storyboard UI storyboard name, namanya main ya, jadi storyboard. Nah, ini main bundle nil. Oke, lanjut ke bawahnya, gua let visi storyboard instansiasi view controller with identifier. Nah, identifier ini yaitu yang ini ya, Hike Wake View. Kita kembali ke view controllernya, kita copy saja, kita paste, lalu sini as tanda tanya Hike Wake View Controller, else return UI View Controller, lalu return visi. Oke, UI View Controller kurang tanda kurung. Lanjut ke Home View Controller. Lalu di sini kita buat guar let visi sama dengan Hike Wake View Controller get view controller as Hike Wake View Controller else return. Selanjutnya self navigation controller push view controller visi dan animasinya kita kasih true, animasi true. Oke, kita tes running. Oke, next. Oke, jadi sudah masuk ya ke screen keduanya. Oke, kita lanjut edit di storyboard dulu untuk tampilannya. Di sini kita copy saja teks ini ke screen 2. Lalu kita beri nama your Hike and Wake. Oke, kita atur constraint-nya 16 di atas 8. 16 di atas ini 8. Oke, sudah jadi. Langkah selanjutnya kita hapus saja label ini ya. Setelah itu kita tinggal copy image-nya saja. Kita klik option, tarik ke sini. Oke, image-nya. Lalu dalam di image ini kita bungkus dengan view. Oke, sudah. Lalu kita hapus saja untuk lebarnya image ini. Kita ganti untuk sisi kirinya jadi 4. Begitu juga dengan kanan. Lalu yang di bawah kita kasih 16 sisi bawahnya. Oke, jadi seperti ini karena kita belum atur view-nya. Untuk height-nya kita kasih di 52. Oke, nah untuk lebarnya mungkin lebar dari view ini kita kasih kita kasih 200 ya untuk lebarnya.
Nah, sudah masuk di dalamnya, tapi dia belum kita perbaiki dulu. Untuk ininya kita buat 4 ya. Nah, ini dia tidak masalah. Oke, sebentar. Hapus dulu. Lalu kita sini 4. Oh, sorry ya. Kita tambahkan button dulu. Button, lalu posisi bawah, plus kita buat center. Oke. Setelah itu untuk ukuran sisi bawahnya view kita kasih 32. Oke. Nah, ini mungkin sudah. Lalu kita tinggal atur saya posisinya menjadi center, posisi view yang kita pakai horizontal nah center. Oke. Nah, ini mungkin untuk ukurannya kita ubah menjadi 300. Oke. Sudah. Kita tes, jalankan dulu ya. Oke. Jadi yang kita bikin selanjutnya adalah menambahkan slider pada sisi kanan dan sisi kiri. Dan kita buatan ini menjadi bulat. Oke. Langsung kita menuju ke asisten. Oh, sebentar, kita tambahkan slider dulu ya. Pertama-tama kita tambahkan UI view dulu di dalam sini. Oke. Jangan di dalam image ini ya. Dia sendiri. Dia di luar. Nah, untuk lebarnya kita kasih 44 dan untuk posisi sisi atasnya kita kasih 52 juga. Oke, kita enter. Nah, kita tahan kontrol, tarik ke view image ini. Nah, lalu kita samakan dengan tingginya equal bottom. Nah, dia akan sejajar dengan view. Selanjutnya kita atur sisi kirinya. Di sini mungkin 16 kita kasih juga ya. Oke, sip. Nah, kalau sudah posisi bottom ini kita kurangi sedikit ya. Jika sudah, kita masukkan slider. Kita tambahkan slider di dalam sini. Maaf ya teman-teman, lagi hujan jadi mungkin suaranya kurang kedengar. Jadi kita sudah tambahkan slider di dalam. Nah, jadi dalam view ini ya, kita copy saja ke samping sini. Terus kita buat sama kayak tadi. Untuk atasnya kita kasih 52. Untuk sisi kanannya kita kasih 16. Oke. Nah, sedangkan untuk atasnya ini kita hapus dulu. Lalu wake ini 16, posisi kirinya sudah 16, kita kasih full 16 juga di kanannya. Oke, biar view ini bisa berpatokan dengan text ini, sama dengan view yang di sebelah ini. Nah, kita buat 52 juga. Nah, kita tinggal atur bottom. Nah, seperti tadi, tarik ke view bottom. Nah, oke. Oke, setelah itu kita langsung masuk saya ke asisten. Nah, di sini sebentar ya, kita kurangi. Nah, pertama kita tarik dulu ini view-nya ya. Jadi kita namakan menjadi container slider wake. Oke. Lalu tambahkan slidernya. Oke. Sini slider wake. Kalau sudah, kita buat sama di view ini, kita kasih nama container
slider height. Slider kita tambahkan di sini slider slider height. Oke, sudah. Selanjutnya kita tambahkan button. Oke. Button next. Sip. Kita lihat. Nah, ini kita hapus ya yang actionnya ini. Nah, kita tarikan copy dari screen ini. Jadi dia punya fungsinya. Jadi kita hapus saja. Oke, karena bagian storyboard mungkin sudah, kita langsung berfokus ke text editor. Nah, di sini kita sudah ada propertinya semua. Kita buat lagi function private function initial setup. Lalu di bawahnya sini kita buat private function juga, private function slider setup. Oke. Nah, slider kita tambah UI slider. Lalu state kita harus buat state baru lagi di bawah sini saja, di bawah gender state. Body gender body state. Oke. Case iterable. Case Oke, kita bisa masuk state, gender, body, state. Lalu terus container sama dengan UI view. Oke, di sini kita atur ya. Jadi slider sama dengan kita mau buat dia menjadi vertikal, jadi bukan horizontal. Transform CG affine transform rotasi angle. Jadi rotasi angle-nya kita buat CG float P dibagi 2. Lalu kita tambahkan di sini tanda minus. Oke. Lanjut ke kita atur constraint-nya melalui kode ya. Jadi slider kita tambahkan an s layout constraint activate slider center x anchor constraint equal to container center x anchor. Oke. Lalu lanjut slider center y anchor constraint equal to container center y anchor. Oke. Lanjut lagi slider white anchor constraint equal to constant sama dengan container frame height. Oke. Frame height dikurang 16 biar ada spasi sedikit. Tambahkan koma. Nah, untuk slider sendiri untuk value-nya, nah kita kembali ke gender state, kita atur var slider value sama dengan CG float ke switch self case wake return 60. Untuk case
return 1,85. Jadi kita pakai satuan meter ya untuk ukur tingginya. Kita buat lagi var slider min cg min float. Kita pakai float saja ya, tidak usah pakai cg float. Oke, switch self case wake. Nah, untuk minimum wake nya kita kasih di angka, mungkin di angka 5 ya, return 5. Untuk height nya di angka 0, return 0,5. Lanjut kita buat slider max. Ini untuk atur max nya, float slider max switch self case wake. Sorry ya teman-teman, hujan deras, kalau tidak kedengaran suaranya mohon maaf. Return 120. Podcast height sama dengan 2, return 2,5. Kembali ke high view controller. Di sini slider minimum value stat slider min. Jadi enaknya pakai stat itu begini. Jadi lanjut slider maximum value stat slider max. Lanjut slider value sama dengan stat slider value. Setelah itu kita tambahkan dulu di dalam initial setup slider setup. Nah, slider di sini kita kasih slider wake, lalu stat sama dengan gender body stat wake. Nah, container ini untuk itunya kita kasih container slider wake. Oke. Kita copy saja. Kita ganti height. Oke. Coba kita tes running. Oke, jadi untuk slidernya ini dia belum rotasi ya. Sebentar. Sorry. Kita belum masukkan functionnya di dalam sini ya, initial setup. Oke. Kita belum masukkan ke view deploy. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, oke. Jadi sudah center. Nah, langkah selanjutnya. Nah, ini kan terlalu berlebihan nih. Kita mau kasih pas-pas. Caranya kita masuk ke main. Kita klik view tadi, view slider. Kita klik bottomnya ini, lalu kita ubah dulu menjadi min 16. Dan di sini juga sama, kita ubah lagi menjadi min 16. Oke, lanjut. Kita cek. Jadi kita harus tambahkan dulu override function view did layout sub view animasi ball. Oke, lanjut. Kita di
Di sini kita tambahkan initial setup. Oke. View did super view did layout subviews animation. Kita tidak perlu pakai animasi ya. Jadi view will appear, did appear, itu baru pakai animasi. Oke, coba kita tes running. Jadi fungsinya ini adalah dia akan mereload ukurannya sesuai ukuran handphonenya. Jadi auto layout. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ukurannya sudah berkurang ya, tapi masih kurang sepertinya. Jadi bedanya tadi pakai ini dan tidak. Coba kita tes running tanpa memasukkan initial setup di view did layout subviews. Nah, ini lebihnya kebanyakan ya. Initial setup. Oke. Ini kurang pas ya. Jadi kita kurangi sedikit lah ya. Kita kurangi di sini. Di kemungkinan di min 16 ya sudah, kita kasih 30 lah. Oke. Sini juga kita kasih 30. Oke, kita tes running. Oke, mungkin ini sudah pas ya. Oke, mungkin segini ya. Jadi kita tinggal atur button ini menjadi circle, jadi bulatan. Itu tadi kita sudah buat properti buttonnya, button next. Kita tambahkan saya di sini. Button next layer corner radius. Button next layer frame height bagi 2. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, selanjutnya yang kita akan buat adalah kita harus menambahkan label di sebelah slider ini. Caranya, oke, sini kita buat folder baru namanya order. Oke, dalam ini kita tambahkan file Swift file, kita namakan slider with label. Oke, kita ganti foundation jadi UI kit class slider with label UI slider. Pertama di sini kita buat private var, lalu namakan label, namakan text label ya, namakan text label, label value UI label Selanjutnya buat override function layout subviews super layout subviews. Kita tambahkan text label value frame cgreg x sama dengan, di sini kita tambahkan lagi satu function satu variabel yaitu private slider frame. Kita namakan slider frame cgreg return reg for bounds sama dengan bounds. Lalu track reg sama dengan
track rect for bounds. Lalu value sama dengan value. Oke, kita rapikan. Oke. Nah, X ini kita slider frame origin X ya. Terus Y nya slider frame max Y. Lalu white nya slider frame size white. Height nya kita kasih di angka 70. Oke. White frame size frame size white. Oke. Kita atur. Lalu kita buat private function ya. Private function set value. Oke. Di sini label value text sama dengan integer on value. Oke. Lalu kita tambahkan di sini set value. Sebelum itu kita atur posisi awalnya dulu. Override function awak from nib. Oke. Super awak from nib. Nah, add subview, nambahkan label di dalam slider ini, lalu kita label value. Oke. Lanjut kita buat label value, kita setup text alignment center ya. Terus label value text color, ini saya colornya hitam saja. Tidak, karena dia pakai warna pink nanti, pakai warna indigo, jadi jangan. Label value background color. Nah, sini UI color, name it. Custom. Sini lanjut label value layer max to bounds true. Label value layer corner radius sama dengan 4. Terus label value layer z posisi di layer z position tambah 1. Oke. Sini kita atur fontnya, label value font UI font name Helvetica new size 15. Nah, kalau sudah, cara kita gunakannya, kita masuk kembali ke storyboard, klik slider ini, tambahkan kelasnya menjadi slider with label. Begitupun dengan yang satunya, slider with label. Oke, kita coba running. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini sebentar.
Nah ini kan dia belum rotasi, kita harus kasih rotasi dulu. Dan slider ini otomatis kita harus kasih dia labelnya di sini. Caranya kembali ke kelas slider with label, lalu di posisi Y ini kita tambahkan misalnya, kita buat variabel ya, selected gender body, terus kita sini gender body stat. Oke. Jadi if selected gender body sama dengan gender body stat height. Jadi untuk height itu di slider untuk height tanda kurung sorry. Nah, ini kan wake mulai duluan, jadi ini kita kasih wake dulu, lalu sini min sum slider frame slider frame max y ditambah 42. Oke. Masuk ke hex sini. Nah, slider ini kita ganti ke slider with label seperti itu, dengan slider with label. Nah, di sini kita tinggal ubah slider wake selected gender body sama dengan gender body stat wake. Lalu di sini ini untuk hack ya, selected stat hack. Oke. Ini hack. Kita tes running. Sebentar. It's not initial. Gender kalau seperti itu kita harus tambahkan word let selected gender body also return. Oke. Gender body stat without initial. Kita tes running. Oke, berhasil ya. Nah, teman-teman bisa lihat dia sudah berpindah ya. Nah, selanjutnya kita akan rotasi dia. Nah, karena kita sudah buat kelasnya, jadi kita tambahkan saja di sini ya. Jadi tambahkan misalnya transform. Jadi untuk slidernya kita rotasi dari sini saja. Transform CG event transform rotation angle min CG float P bagi 2. Nah, label pun begitu. Label value transform. Kita bikin di sini. Label value transform CG affine transform rotation angle CG float P bagi 2. Ini tidak perlu pakai minus ya, karena posisinya tidak seperti slider di awal. Oke, nah sudah cukup bagus kan? Oke. Nah, bagaimana size to fit? Bentar. Label value font adjust font size to fit white true. Oke. Sekarang, nah ini ada sedikit error. Ini
ya. Colornya kita harus ganti warnanya. Jadi di asset kita beri nama pastel ya. Oke. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau tidak nanti aja warna hitam begini. Lalu, nah ini posisi teksnya masih miring ya. Jadi kita akan kasih lurus. Kita pakai vertikal juga. Label value. Transform. CG affine transform rotation angle. CG float. P. Kita tidak perlu pakai min ya. Oke, warnanya sudah terganti. Oke, sudah ya, sudah berjalan. Nah, kita akan memisahkan. Ini satuannya kilo, sedangkan ini satuannya meter. Bagaimana caranya? Nah, seperti tadi, pakai selected gender body. Terus tambahkan guard let selected gender body, else return. Okay. If jika selected gender body sama dengan gender state male. Nah, gender state male, bukan gender body state wake. Nah, kalau wake di sini satuannya kilo ya. Satuannya kilo. Oke. Jadi kita pakai integer on self value. Sedangkan untuk else if selected gender body sama dengan gender body state height, itu label value textnya kita pakai string format persen 0 persen titik 0 f titik 2 f. Lalu di sini kita kasih self value, berarti di sini m meter ya. Oke, coba kita tes running. Kilometer. Oke. Jadi dia sudah terpisah ya. Nah, ini mungkin agak terlalu rapat ya. Jadi kita tambahkan dulu posisinya menjadi tambah sekitar 2. Oke, sudah. Oke, selanjutnya bagaimana caranya kita membuat foto ini mengikuti ketika kita tarik ke atas. Oke. Caranya kita masuk dulu ke storyboard. Setelah masuk storyboard, nah image ini kita buatkan property di image gender. Oke. Setelah itu tingginya, nah ini yang kita ambil adalah constraint-nya. Jadi image gender constraint height. Oke. Kita kembali. Jadi ini rotasi tadi kita sudah bikin di dalam kelas slider ini ya, langsung ya. Jadi transform, oke. Mungkin kita ganti di bawah sini ya. Kita taruh di bawah sini. Oke. Lanjut lagi. Berarti kita hapus aja ya. Tadi kita membuat image-nya sesuai. Nah, caranya kita buat dulu private function image setup. Oke. Di sini pertama-tama kita buat dulu variabel let thumb rake, lalu slider
Ini kan kita cuma pakai untuk slider, untuk height saja. Untuk berat badan kita tidak pakai mengikuti beat. Jadi slider height atom rec for bones titik 2 slider height bones, lalu tambah lagi track rec sama dengan slider height track rec for bones slider height bones. Value kita slider height value. Oke. Kita rapikan ya. Nah, kita tinggal image setup, kita tambahkan di initial setup. Sini image setup. Coba kita tes running dulu. Oh, sorry ya, kita belum menambahkan. Jadi image gender constraint height sama dengan zoom rec origin x ditambah 50. Oke, kita tes konstan. Oke, nah lihat posisinya sudah sejajar kan. Nah, selanjutnya bagaimana ketika di slide dia mengikuti. Tuh, masuk ke storyboard dulu ya. Nah, ini kita tambahkan function, kita tambahkan aksi slide ya. Did slide height. Pakai UI slider. Ini slider with label. Oke. Nah, kita kembali ke hack view controller. Lalu, nah di sini kita copy saja. Oke, kita copy ini saja. Atau kita masukkan saja image setup. Oke. Coba kita tes running. Oke, tes. Nah, oke, dia sudah mengikuti ya. Nah, jadi masalah, nah seperti ini. Jadi kita batas ya. Mungkin di 1,160 ya. Jadi kita di gender state kita tambahkan lagi variable stop resize image float switch self cache wake ini tidak ada, kita kasih 0 saja, return 0. Nah, untuk cache nya kita kasih 1 return 1.6. Oke, lanjut. Nah, di image setup ini kita bikin if jika slider height if jika rec sebentar if slider height value lebih dari gender state gender body state height stop resize image. Nah, oke. Coba kita tes running.
klik. Oke. Nah, oke. Jadi dia batas untuk mengikuti size-nya di 160, oke. Oke. Oke, karena bagian ini sudah, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu menampilkan hasil. Nah, oh ya, sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat ketika kita klik ini, dia akan kembali. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Kita buat variabel sini, variabel privat ya, privat variabel, reload constraint. Mungkin kita kasih nama itu saya. If jika reload constraint lebih dari 1, jadi reload constraint tambah 1, constant tambah 1. Ini supaya kita mencegah ketika klik button dia akan kembali. Oke, nah teman-teman bisa lihat sini masalah. Nah, jadi kita ganti ke 2 kan, reload constraint 2. Oh tidak, sorry ya, ini bukan, kurang. Jadi kalau sudah lebih dia tidak akan masuk lagi sini. Oke, lanjut. Nah, oke, coba kita klik. Oke, dia tidak akan kembali lagi. Oke, lanjut ke screen terakhir. Di sini kita buat view controller baru, UI view controller. Tambahkan label. Kita copy saya. Your wage is ideal, gitu ya. Your wage is ideal. Si center. Oh, sorry. Ini 8, 16. Oke, your BMI result. Lanjut di sini kita copy saja ya. Nanti kita ubah jangan jadi bold, mungkin kita pakai regular saja ya. Di regular saja, ukurannya kita kasih 17, jangan, kita kasih 24. Oh tidak, ini betul 17, tapi kita kasih bold. Oke, 17. Your BMI, your wage is ideal. Lalu copy lagi di bawahnya, score BMI 20.2. Nah, ini kita kasih regular, ukurannya kita kasih 15 saja. Nah, di dalam ini kita satukan dalam stack view, lalu kita buat space-nya itu 8, terlalu 4. Lalu kita atur center. Oke, cukup. Lanjut kita masuk ke folder controller, kita buat controller baru, kita namakan controller ini result view controller. Oke, seperti tadi kita harus buat tambahkan dulu kelasnya ya. Kita kelas result view controller.
Hapus, salah. Sini ke result view controller. Oke, kalau sudah, label ini kita buat properti. Jadi ini label wake, label score gitu ya. Oke, lanjut, kita fokus ke view controllernya. Private function initial setup, lanjut kita buat private ya, kita buat lagi private function label setup. Pertama-tama label wage-nya dulu, label wage. Nah, bagaimana kita mengambil angka dari layar ini? Caranya kembali ke sini, hash. Oh ya, sebelumnya kita buat dulu ya extension your result view controller static function get view controller. Seperti itu, UI view controller let storyboard UI storyboard name UI storyboard UI storyboard name sama dengan, nanti kita kasih nama result view gitu ya, result view. Sorry, ini nama storyboardnya ya, main, bundle-nya nil. Oke, lanjut, let's BMI let VC UI VC storyboard instansiasi view controller with identifier kita kasih nama tadi result view ya, result view. Oke, sama dengan result view controller. Else return UI view controller, return VC. Oke, sudah. Kembali ke ini kita buat variabel ya, variabel BMI score seperti itu. BMI score ini kita kasih mungkin float ya, score float. Nah, kembali ke hack view controller, hack wake. Sini kita buat function klik. Sekalian kita buat ini untuk ID-nya tadi result view ya, ID-nya tadi result view. Lalu sepertinya kita salah tadi ya, kita tidak tahan option tadi, makanya jadinya seperti ini. Nah, kan hilang kan. Oke, your hack and wake. Oke, ini 52. Oke, di sini juga 52. Oke, lanjut kita buat action button X-nya. Action button X. Did klik next. Oh ya, kita lupa ya. Kita kan mau ini
ketika diklik gambar ini misalnya perempuan, maka di sini akan menampilkan perempuan. Nah, itu kita buat di sini home view controller set. Nah, wake ini kita privat, kita buat variable selected gender titik 2 gender state. Oke. Lalu di make setup. Nah, oke, sebentar. Di gender state kita harus buat lagi. Nah, sini. Variable name image variable name image string ya. Return return self, return case, male, return male, case female, return female. Oke, sudah. Balik ke view controller. Nah, di sini image gender image sama dengan selected gender male. Sebentar, gua lihat selected gender Elsa return selected gender name image. Oke. UI string yes UI image gender access. Oke terus aja. Jadi kita buat atau begini saya. Kita kembali ke gender state. Nah, di sini import foundation kita ubah aja UI kit. Lalu di sini kita UI image, oke. UI image name it male. Oke, copy aja female. Oke, UI image. Nah, mungkin di sini kita buat image ya, tidak usah isi apa-apa, kasih kosong saya seperti ini. Ini untuk mencegah ketika nama ini tidak ada, maka dia akan memunculkan yang ini, maka tidak terjadi error. Selected gender name image. Oke, kita tes running. Bentar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mendapatkan nilai ini? Nah, kita masuk ke home view controller VC selected gender sama dengan selected gender ya. Oke. Coba kita tes running. Oke, kita pilih laki-laki dulu. Oke, terus perempuan. Oke, aman ya. Oke, lanjut ke screen ketiga. Nah, screen ketiga tadi kan kita sudah buat nah ini BM score. Jadi sama kayak tadi untuk menampilkan gambar ini. Jadi di sini kita buat guarlet VC sama dengan result view controller get view controller as result view controller Elsa return, terus VC BM score. Nah, BM score. Nah, untuk dapatnya kita akan melakukan perhitungan di slider. Nah, pertama kita buat dulu let wake sama dengan slider wake value height slider height value let BMI score
sama dengan wake BMI score wake bagi height kali height. Terus ini BMI score ya, self navigation controller push view controller visi animasi true. Oke, lalu di resolve view controller, nah di label setup if jika BMI gua lihat dulu BMI score also return if jika BMI score kurang dari 18.5 label wake label apa sorry. Jadi untuk menggantinya klik kanan refactor, terganti dari storyboard sampai text edit terganti ya. Wake, oke, label wake text please add more, tolong makan yang banyak. Also if BMI score lebih dari 18.5 dan kurang dari BMI score kurang dari 24.9. Sini label wake text your wake is ideal. Oke, lanjut ke yang terakhir, label copy saja, please add less, tolong kurangi makan. Oke, seperti itu ya. Lalu mungkin di BMI score-nya label BMI score text sama dengan your BMI score. Tidak, score BMI sama dengan 0 dan string format 0 persen titik 0 F BMI score. Oke, kita lihat your wake is ideal, score BMI 20. Masa ideal? Kita belum tambahkan di sini label setup. Oke, initial setup. Please add. Nah, oke. Sip. Nah, kita kasih variasi sedikit ya. Di teks belakang ini kita akan sesuaikan. Kalau dia kurang makan berarti dia di warnanya kuning, kalau ideal hijau, kalau kelebihan berarti merah. Oke, kita ke satu saja. Caranya kita buat dulu let text BMI sama dengan score, kita copy saja ya.
Lalu let's rank text BMI sama dengan text BMI as string range of masukkan ini. Nah, oke. Range kita kurang tanda kurung 1. Kalau sudah, lanjut di let text attributed ns mutable attributed string text BMI string text BMI. Oke. Nah, di sini text attributed set stack attributed ns attribute string k background color UI color named color red. Ini kan kurang yellow pastel. Oke, lanjut ke kita tambahkan lagi ns attribute string k for ground color. Untuk warna teksnya kita kasih UI color black aja. Lanjut di range text rank text BMI. Sudah. UI color named mungkin kita bisa pakai option clear. Bukan. Option yellow. Oke, lanjut kita buat label score add attribute text sama dengan text attribute. Oke, copy. Ini ideal, berarti green ya. Green salah pastel. Ini merah, red pastel. Coba kita tes running. Nah, oke, bisa lihat kuning kalau ideal, hijau. Oke, mungkin sampai situ dulu perkenalan kita buat aplikasi. Nanti kita lanjut untuk buat aplikasi lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.